Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, perkenalkan nama saya Arston Tonang dari kelas 2M Manajemen SDM dengan NPM 12102031 dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Building Superior Quality Human Capital atau membangun human capital berkualitas unggul guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif dan untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pada pertemuan ke-12 ini atau video yang keempat ini saya akan menyampaikan materi tentang Building Superior Quality Human Capital atau membangun human capital berkualitas unggul. Untuk penjelasan yang pertama yaitu human capital dan manajemen. Human capital dan manajemen dibagi menjadi 7. Yang pertama, SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua, SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga, investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat, variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez tahun 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Yang kelima, pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Yang keenam, penekanan kualitas SDM. Penekanan kualitas SDM dibagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa bertanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekarya yang meliputi A. Faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. B. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. C. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Yang ketujuh, kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Untuk penjelasan yang kedua yaitu human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Jaspers tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi,
dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Untuk penjelasan yang ketiga yaitu human capital dan investasi pembangunan SDM. Human capital dan investasi pembangunan SDM dibagi menjadi 4. Yang pertama, standar kualitas. Standar kualitas merupakan kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Yang kedua yaitu investasi SDM. Investasi SDM merupakan investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang ketiga yaitu penempatan SDM. Penempatan SDM yaitu penempatan orang yang berprestasi dan berreputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Yang keempat, konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Untuk penjelasan yang keempat atau yang terakhir yaitu mempersiapkan generasi emas. Gold generation atau anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan yang bertemakan Building Superior Quality Human Capital atau membangun human capital berkualitas unggul. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video.